Jadi berkaitan dengan waktu sholat itu ya. Itu benar-benar waktu sholat itu harus kita perhatikan ya. Waktu sholat harus kita jaga ya di awal waktu. Perhatikan juga nanti di waktu sholat itu bagaimana siapa yang jadi muazin ya. Ya jangan asal-asalan jadi muazin itu ya. Oh saya yang jadi muazin gitunya, pahala gede gitunya, gitu lehernya panjang gitu di hari kiamat gitunya, gitu. Ya leher panjang bukan kehinaan ya nanti di hari kiamat mah gitunya. Hanya jangan terlalu terobsesi gitu ya. Iya jangan terlalu terobsesi gitu. Nanti ada persyaratannya ya, siapa yang muazin itu sudah dijelaskan ya. Bagaimana suaranya kelas apa kelas atas suaranya gitu ya. Gitu. Suaranya kelas atas gitu. Jadi suaranya sangat bisa terdengar oleh orang yang di sekitarnya gitu. Ya muazin teh leuleus gitu nya. Komo deui keur saum gitu nya. Aduh leuleusna beki leuleus gitu. Aduh. Itu jangan gitu ya. Harus keras gitu suaranya. Terdengar lemparannya gitu. Jelas gitu kan. Ya muazin gitu nya geus kolot adana teu pararuguh gitu nya. Dan dia harus tahu ilmunya gitu. Ya geus kolot gitu nya. Muazin teh kadang tasina tajwidna teu pararuguh gitu nya. Atau kadang teu pararuguh kalimat-kalimat adana gitu nya. Siga tadi gitu nya aya nu sudah la ilaha illallah terus we diulang gitu nya. Lebih ka 3 kali diulang gitu nya. Terus ada yang asyhadu anna muhammadar rasulullah balik deui ka asyhadu alla ilaha illallah gitu nya. Terus asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya alal falah gitu nya. Kalau itu dipakai di Makkah tesah gitu teh. Kudu diulang. Nah, diulang mah tuh ya santai we salah masalah we gitu ya. Tak aya tanggung jawab nah gitu. Jadi ya mah kalau di Makkah itu enggak sah itu harus diulang itu. Jadian deui gitu nya adan teh. Masalah gitu nya. Jadian deui. Salah deui jadian deui. Aduh. Tuh kan jadi hendaknya pemuda lah nu adan mah nya. Suatu pemuda di dia adan gitu nya. Sang motivasi lah gitu. Tong malas gitu nya. Tong sieun gitu. Jangan khawatir. Kolot mah enggak salah gitu ya. Sudah umurnya gitu nya. Tinggal menunggu saatnya gitu. Sehingga benar-benar kita perhatikan ya kaidah-kaidah itu. Karena emang yang namanya menurut hukum Islam kalau adan itu salah ya harus diulang sebenarnya. Harus diulang. Itu bukan apa-apa itu ya. Jadi nggak sah sebenarnya namanya. Itu sah tapi diulang-ulang wae ya. Adan kolot deui gitu ya. Gitu. Pemuda pemuda tak aya gitu nya. Atau kolot terobsesi hayang adan wae gitu nya. Geus pararuguh oge geus angger adan gitu. Aduh, aya wae kolot teh nya. Kekolot non blegok enan. Wah, tua-tua keladi lah gitu lah nya bahasa Indonesianya ya gitu ya. Tua-tua keladi gitu nya. Itu bahaya itu ya, jangan gitu ya. Ya itu mukadimah aja ya. Supaya kita perhatikan waktu sholat itu sangat penting gitu ya. Sangat penting. Dalilnya, ini kita bacakan dulu dalilnya ya karena ini agak panjang juga ya. Nanti ada pembahasan khusus ya tentang waktu-waktu sholat. Tapi kita lewat dulu ya.
lewat dulu aja ya, supaya buru-buru ya bisa selesai ya. Berdasarkan firman Allah ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surah An-Nisa ayat 103 ya. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu ya. Fardu, fardu ain ya. Yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Jadi sudah ada waktunya ya. Sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya diwajibkan pada waktunya masing-masing gitu. Juga berdasarkan firman Allah, aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir, yaitu waktu luhur ya, sampai gelapnya malam. Waktu apa? Isya. Dan dirikanlah pula sholat subuh ya, al-fajr itu nama lain ya. Inna qur'anal fajri kana mashuda. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Surah Al-Isra ayat 78 ya. Nah, ini dalil yang menunjukkan bahwa sholat itu harus masuk waktu ya. Kalau adzan misalnya belum waktunya ya jangan gitunya gitu. Ya misalnya ayah apa kecepatan waktu apa jamnya gitu ya, waktu jamnya itu kecepatan gitu ya, beda dengan waktu jam di HP gitu ya. Jam di HP mah kan kadang-kadang bener gitu ya, udah diatur kan, sudah jelas gitu ya, tara di setting gitu ya, segera tara di settingnya, tara di setting gitu, dan geus di set di pabrikna gitu ya, gitu. Akhirnya bagaimana pakai adan yang di jam gitu ya, jam di dinding gitu ya, kecepatan, nah itu nggak baik gitu ya, jangan gitu, jangan gitu ya. Pakai jam yang tepat waktu gitu, atau jam misalnya yang itu yang nyala itu ya, tapi jamnya kecepatan, itu juga jangan gitu ya, tungguin yang lain gitu ya, tungguin yang lainnya. Itu kaidahnya kan udah disampaikan ya seberapa kali gitu ya, tapi di dia mah bersyukurnya ada lelet gitunya jamna gitu ya. Itu saya kalau di ad-dakwah itu ya nyantai gitu ya, paling lelet itu. Tapi halus ya teh, halus gitu, karena menghargai waktu sholat gitu, karena tetap di awal waktu ya gitu. Ya lebih baik gitunya daripada sebelum waktunya gitu, tesah gitunya. Ya syaratnya harus masuk waktu gitu. Biasanya nanti ada perempuan gitu ya, ada perempuan, kan perempuan mah bebas, madeng adan langsung sholat mah enggak gitu. Tapi kalau belum waktunya kan berarti nggak sah itu sholatnya ya. Iya. Atau orang yang musafir kan bebas gitu ya, musafir juga. Tapi kalau misalnya belum waktunya ya nggak sah juga. Nah, itu kan, itu masalahnya. Jadi jangan mau kemauan sendiri gitunya, oh yang awal waktu gitunya, belum waktunya udah adaan gitu ya. Itu perhatian ya, karena ini penting ini dalam syarat sah sholat ya. Termasuk dalam ayat ini semua waktu sholat yang 5 ya, karena firman Allah yang umum ya, lidulukis syams ya, sesudah matahari tergelincir. Tergelincirnya matahari itu kan langit dari tengah langit menuju barat ya. Itu berarti awal masuknya waktu zuhur ya. Masuk hal tersebut juga waktu asar ya gitu. Sedangkan firman Allah ila ghasaqil lail ya, sampai gelap malam, yaitu adalah gelapnya malam. Ada yang mengatakan terbenamnya matahari itu waktu maghrib ya, dan nanti waktu isya gitu. Sedangkan Quran al-Fajr nah itu waktu subuh ya, waktu terbitnya fajar siddiq ya.
Insya Allah ini masih ada 2 lagi ya, perkara yang ke-8 dan yang ke-9 ya. Moga-moga bulan depan bisa selesai ya, sehingga kita bisa fokus ya, karena emang ada pembahasan tentang Ramadan ya. Nah ini juga tentang waktu sholat agak panjang nih, waktu sholat subuh, duhur, terus ada ini, oh panjang, nah asar, maghrib, isya, panjang ya. Itu nanti saja ya. Nanti yang ke-8 itu menghadap kiblat ya. Dan yang ke-9 adalah niat dalam hati. Nah itu nanti saja ya kita bahas, karena saya juga ada jadwal lain ya. Insya Allah besok subuh juga ada di Masjid At-Tanwir ya, Wisma Penka, Stasiun Bandung ya. Ya paling itu kesimpulannya bagaimana tadi ya tentang waktu sholat sudah. Oh ya, tentang baju ya, satu baju ya untuk sholat ya, yaitu boleh ya kalau bajunya lebar gitu, berselimutlah dengannya kata Nabi. Kemudian kalau sempit maka harus kita rangkai dengan bahan yang lain supaya supaya bisa lebar gitu ya, menutupi kedua pundaknya gitu. Itu ya, baik laki-laki ya perempuan juga harus lebar ya gitu. Temenang gitunya pakai celana kemudian legging gitunya, temenang. Temenang ya perempuan itu. Jadi kalau ada mau kena pakai mau kena gitunya gitu, gak celana yang mau celana nggak legging deh gitu, temenang. Ya baik, itu saja dahulu ya yang bisa disampaikan. Walaupun minkum wabarakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Aku lakum hada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.